Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi sejarah, melanjutkan pertemuan kemarin. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin disebut juga dengan demokrasi terkelola, yaitu sebuah istilah untuk pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi terpimpin ini berjalan berdasarkan dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965. Nah, paham demokrasi terpimpin ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau di dalam sila Pancasila kita, yaitu sila keempat. Lahirnya dekret presiden ini karena keadaan pada saat itu yang menyebabkan situasi politik dan ekonomi sangat kacau, sehingga keluar dekret presiden. Paham mengenai demokrasi terpimpin berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah satu, munculnya banyak gerakan di daerah yang menuntut integritas nasional. Yang kedua, kabinet konstituante yang silih berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak stabil, karena pada saat itu kabinet yang berkuasa belum sampai 2 tahun itu sudah dimosi tidak percaya, sehingga antara kabinet yang satu dengan kabinet yang lain itu jaraknya sangat dekat pergantiannya. Yang ketiga, karena Badan Konstituante gagal dalam membentuk Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Badan Konstituante adalah badan pembuat undang-undang yang terbentuk pada saat terjadinya pemilu yang pertama pada tahun 1955 atau pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Tujuan demokrasi terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau pada liberal pada saat itu agar menjadi lebih stabil. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin merupakan reaksi pemerintah terhadap demokrasi parlementer. Nah, pada masa demokrasi parlementer itu kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet atau oleh partai yang berkuasa saat itu. Ciri-ciri demokrasi terpimpin, yang pertama, kekuasaan presiden sangat besar, di mana dalam sistem demokrasi terpimpin mempercayai asas presidensil, asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak dekret presiden 5 Juli 59, secara otomatis bangsa Indonesia berada di bawah pemerintah Presiden Soekarno pada saat itu. Yang kedua, partai politik dibatasi. Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada demokrasi terpimpin mengakibatkan pecahnya peran partai politik pada saat itu. Kehadiran partai politik
bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kedudukan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan pemerintah. Yang ketiga, peran militer semakin kuat. Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai hal untuk membendung pertahanan yang sekalian menjadi dui fungsi peran pemerintahan. Kekuatan angkatan bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan pun berada di bawah komando kemiliteran. Yang keempat, berkembangnya paham komunis. Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia, di mana hubungan tersebut terjadi karena ketenaran Soekarno ini dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memperoleh massa yang lebih banyak. Penyimpangan-penyimpangan demokrasi terpimpin. Yang pertama, hak sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat di dalamnya. Yang kedua, kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya. Karena kalau mereka nekat mungkin akan dicabut izinnya atau bahkan akan dipidanakan. Yang ketiga, sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya. Mestinya masing-masing partai politik itu punya visi misi yang jelas, tetapi pada masa itu justru tidak mempunyai kemana jalan arah mereka. Yang keempat, peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Yang kelima, adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah. Yang keenam, pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahan sehingga muncul kesenjangan antara pembangunan di daerah dan pembangunan di pusat. Itulah juga hal yang menyebabkan terjadinya berbagai pemberontakan yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya adalah dampak-dampak masa demokrasi terpimpin. Apa sih dampak-dampak yang muncul akibat dilaksanakan atau diterapkannya demokrasi terpimpin? Yang pertama ada dampak positif demokrasi terpimpin. Dampak positifnya ini antara lain menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman yang jelas, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Ini terbukti dari dikeluarkannya Dekret Presiden itu salah satu isinya adalah menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian merintis pembentukan lembaga tinggi negara yakni MPRS dan DPAS. Ini juga merupakan isi dari Dekret Presiden. Kemudian dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, memberikan kekuasaan besar kepada kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden, MPR dan lembaga tinggi negara lainnya. Yang kedua, memberi peluang terhadap militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru buat. Minggu depan kalian kumpulkan latihan soalnya. Terima kasih perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.